iman kami sungguh yakin dan percaya bahwa mujizat masih tetap ada. Kami bukan hanya yakin semua penyakit yang kami derita dengan kuasa darah Yesus dapat disembuhkan. Kami pun yakin segala permasalahan perekonomian kami, masalah keluarga kami, masalah terberat apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami punya kuasa Allah yang hebat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi kami yang percaya. Tetapi biarlah iman itu juga kami gunakan dengan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup mengubah manusia lama kami menjadi manusia baru. Amin. Tuhan sanggup mengubah kodrat dosa kami menjadi kodrat ilahi. Amin. Dalam kasih karunia-Mu, Tuhan pun sanggup mengubah kami untuk kami tidak terus terjebak menjadi Kristen KTP, tetapi bertumbuh terus menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Biarlah hari ini menjadi hari yang spesial, karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang tak pernah terbatas. Kerinduan kami bahwa kami terus semakin dalam dan takjub akan kebenaran firman-Mu. Disitulah membuat kami semakin berapi-api, dan di dalamnya ada berkat Tuhan. Ada kesaksian baru yang membawa kami semakin mengenal pribadi, memahami kebenaran-Mu yang murni, mengenal kehendak-Mu, dan mengenal jejak-jejak-Mu, Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Amin, amin, amin. Saya persilakan duduk. Terima kasih buat Pak Birawa dan Bu Eti untuk kesempatan yang kedua. Hari ini izinkan saya berkhotbah berkaitan dengan, saya dengar PD Birawa akan berulang tahun, ya Pak. Betul ya? Bulan ini ya. Tapi saya nggak tahu ini selesai atau tidak. Kayaknya tidak selesai. Jadi saya akan khotbahkan ini secara berseri. Apa yang saya khotbahkan ini penting, Bapak Ibu, ya. Di dalam ilmu teologi ini betul-betul masih fresh. Gak semua orang teologi yang belajar dalam kelas doktor sekalipun bisa menangkap pesan Tuhan ini. Jadi secara teologis pun saudara boleh cek di buku-buku tuh ya, teologi. Masih sedikit sekali hamba Tuhan yang menulis tentang ini. Karena ini masih betul-betul baru yang Tuhan singkapkan terakhir di penghujung akhir zaman ini. Inilah cara Tuhan bekerja, menyingkapkan pencerahan baru agar setiap anak-anak Tuhan, setiap persekutuan Tuhan, setiap gereja Tuhan, ketika mereka beribadah mengikut dan melayani Tuhan, boleh seiring dengan pergerakan Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi saya berani katakan Anda beruntung datang hari ini. Tapi kalau saudara nggak dengar baik dan nggak menghidupi firman-Nya menurut firman Tuhan, jangankan saudara dan saya yakin kita nggak masuk surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah saudara orang di luar sana menuntut kualitas hidup kita sebagai orang bertuhan? Mereka menuntut kita lebih tinggi di dalam segala hal. Sehebat apapun mujizat yang saudara alami, katakanlah saudara punya penyakit kanker sembuh. Tetapi kalau karaktermu tidak berubah, percuma. Karena kalau saudara datang ke Tuhan, berbeda dengan datang ke dukun, Bapak Ibu. Kalau ke dukun minta kekayaan,
minta kesembuhan, nggak ada urusannya dengan karakter. Ada amin nggak? Tapi kalau urusannya dengan Tuhan, Tuhan memang bisa memakai kesembuhan penyakit kita, betul? Pemulihan perekonomian kita. Tetapi itu hanya alat sarana. Di balik mujizat itu, Tuhan ingin kita mengalami pertobatan. Ya, hati-hati. Jangan cuma bangga kuasa Tuhan akan mujizatnya. Orang di luar sana menuntut kita, mau atau tidak, sadar atau tidak, suka atau tidak, kita harus lebih baik, lebih benar, dan lebih kudus. Masalahnya kita kenal kasih karunia. Orang di luar sana tidak kenal kasih karunia. Yang mereka kenal adalah perbuatan baik. Betul? Tentu khotbah saya belum selesai. Ya. Tapi sayangnya banyak orang Kristen belum sadar sepenuhnya. Ada yang sadar tapi coba menurunkan standarnya. Bahkan saya menemukan ada yang menolaknya. Tahukah saudara, di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan itu memberikan standar yang tinggi buat kita semua sebagai orang-orang percaya. Tuhan kasih modal buat saudara, sehingga kekristenan kita harusnya mempesona. Tetapi kekristenan sekarang jadi chaos. Karena standar nilai yang tinggi itu tanpa sadar, kita sendiri yang menurunkannya. Kita sendiri yang menolaknya. Mau bukti nggak? Dari standar etos kerja, ya, Tuhan berkata, kalau ada orang jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Ini para pemotivator khotbah ini, going for the extra miles. Saudara tahu, filosofi itu dari Yesus. Yang membawakan malah Mario Teguh, Tundem Sang, bukan pendeta. Padahal quote itu dari Yesus. Kalau ada orang berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Betul nggak? Itu berarti etos kerja orang Kristen harus lebih produktif dibandingkan orang-orang di luar Tuhan. Yang memberi nilai standar bukan saya, Yesus. Dalam hal memberi, ya, prinsip memberi, Tuhan bukan hanya mengajar kita memberi apa yang kamu punya. Apa yang ada berbeda dengan apa adanya. Beda nggak? Memberi apa yang ada dengan apa adanya beda. Tapi kalau saudara jujur melihat seluruhan Alkitab, Tuhan memberikan prinsip memberi yang tinggi. Lihatlah si janda miskin, bukan hanya ditargetkan memberi apa yang ada. Si janda miskin mengajarkan kita memberi di tengah kekurangan. Tinggi nggak Bapak Ibu? Tinggi nggak? Halo? Kita ada saja pura-pura nggak ada. Apalagi kurang Bapak Ibu. Jangan coba-coba saudara turunkan standar itu. Karena Yesus menegur orang kaya. Kamu hanya memberi dari apa kelebihanmu. Tapi si janda miskin ini memberi dari kekurangan. Inilah standar yang diajarkan kekristenan. Dalam hal berbuah. 2 hari lalu saya khotbah di 2 pagi ya, di Facebook saya. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, dari kejauhan dia lapar melihat pohon ara, indah banyak daunnya. Begitu dia dekati, pohon ara itu tidak berbuah Pak Birawa. Lalu Yesus mengutuknya. Yang aneh cerita itu, Yesus menuntut pohon ara itu berbuah, padahal bukan pada musimnya. Kalau saudara beli durian ke pasar nggak ada, ya wajar karena belum musim durian. Halo, betul nggak? Tapi kalau saudara beli durian rame karena memang musimnya. Tapi Tuhan menuntut pohon ara itu berbuah walaupun belum ada, bukan musimnya. Aneh saudara. Artinya dalam setiap musim kita bukan hanya kuat, kita harus tetap berbuah. Ada amin nggak? Aduh, standarnya tinggi sekali Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali saudara menurunkan ini, karena ini bukan yang diajarkan pendeta Roy.
Ini Yesus langsung yang mengajarkan. Amin. Dalam menghadapi jalan buntu. Wah, ya. Dunia sana mengenal dengan teori out of the box. Betul kan? Tapi kekristenan punya Tuhan. Sekalipun kita terhimpit, tetapi kita tidak pernah kehabisan akal. Amin. Kekristenan mengajarkan beyond out of the box. Makanya Musa ketika ketemu jalan buntu, hanya dengan tongkat dia bisa belah. Amin. Nah, kalau para pemotivator punya teori out of the box, bagaimana saudara yang beriman? Saudara dan saya akan dibawa ke wilayah-wilayah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Kok bisa ya? Kok begini ya? Itulah Tuhan kita. Ada amin? Jawaban doa sekarang, mujizat sekarang. Kalau Tuhan kasih mujizat yang baru, selalu beda. Nggak pakai metode yang sama. Tuhan tuh nggak bisa ditebak, Bapak Ibu. Ada amin? Tugas kita cuma taat saja. Ikuti saja. Dengan iman, kita yakin. Pasti makin hari, kita makin cakap. Ya, menanggung segala perkara. Dalam menghadapi masalah, aduh Baroy, saya tidak kuat. Saya udah gak kuat lagi Baroy. Aduh Baroy, tolong Baroy. Tapi firman Tuhan berkata bahwa pencobaan kita tidak pernah melebihi dari kekuatan kita. Amin. Ada amin nggak? Amin. Sekarang kalau melihat begini, saudara dan saya mau percaya mana? Halo? Lebih percaya apa kata Alkitab? Apa kata kita nih? Halo? Saudara bisa bahasa Indonesia kan? Ya. Kalau ada orang di luar sana, oh kalau orang luar di sini mah kuat-kuat semua kayaknya. Kalau ada orang Kristen di luar sana, saya nggak kuat Pak Roy. Padahal kita tahu ayat ini. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan lebih dari kekuatan kita. Itu berarti nggak mungkin ada masalah kita nggak kuat. Ya. Tentu bukan dengan kekuatan kita, kekuatan ekstra dari itu Tuhan. Nah makanya waktu baca Alkitab jangan pakai perspektifnya manusia, pakai perspektifnya Allah yang beyond itu. Karena kalau kita mampu ya kita nggak perlu Allah. Karena kita nggak mampu, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya begitu aja. Ada amin. Nah sekarang saya masuk lebih dalam. Ya, jadi tinggi ya. Ya, ada satu ayat lagi nantilah untuk saya kelamaan perihal menghadapi masalah. Ya, dalam hidup kudus. Mari kita buka ayatnya. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Coba baca ayat ini. Matius 5 ayat 48. Baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Harus loh Bapak Ibu. Kalau kita berkata manusia yang nggak ada yang sempurna, lalu Tuhan berkata kamu harus sempurna. Nah, kamu saudara mau percaya mana? Loh kok udah mulai diem nih? Saudara mau percaya mana? Nanti dulu, saya belum jelaskan ya. Hari ini saya jelaskan. Tetapi sebagai dosen hermeneutik, jangan dijadikan Alkitab sebagai objek, kita subjeknya. Biar Alkitab subjek, kita objeknya. Tuhan yang berbicara kepada kita. Kalau kita nggak paham, nanti dulu, nomor 2 itu. Tapi kita harus lebih percaya apa kata firman. Kalau Tuhan berkata, kamu harus sempurna, walaupun secara manusia kita berkata nggak ada manusia yang sempurna, kita harus pilih lebih percaya perkataan Allah. Nah sekarang saya bahas. Tapi hati-hati memahami kata sempurna, karena kata sempurna itu bukan bermakna kuantitatif. Kata sempurna itu bermakna kualitatif. Talenta 1 tidak dituntut jadi 4 Pak Birawa, betul? Cuma jadi 2. Talenta 2 tidak dituntut jadi 10, cuma jadi 4. Artinya sempurnanya masing-masing orang punya kapasitas yang berbeda-beda.
Ada amin nggak? Amin. Jangankan dengan Yesus, Yesus kan sempurna benar, nggak ada salahnya, betul ya Pak ya? Ya kan? Jangankan dengan Yesus, saya dengan Pak Johan, dengan Pak Birawa, dengan semua kita, kapasitas sempurna kita beda-beda. Tetapi yang jelas menurut ukuran Tuhan sempurna. Ada amin nggak? Sampai sini setuju nggak? Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, ya. Jadi jangan membatasi. Tuhan ingin kita sempurna kok, sesuai kapasitasnya. Ya, kalau saudara kerja jadi staff, jadilah staff yang terbaik di kantor itu. Ada amin. Kalau saudara percaya jadi supervisor, jadilah supervisor yang terbaik di kantor itu. Amin. Kalau saudara jadi manajer, jadilah manajer yang terbaik. Kalau saudara percaya jadi direktur, jadilah direktur yang terbaik. Kalau saya jadi pendeta, jadilah pendeta yang terbaik sesuai kapasitas yang Tuhan. Dan semua nggak ada yang hebat, semuanya sama. Talenta 2 jadi 4. Pujiannya apa? Engkaulah hambaku yang baik dan talenta 5 jadi 10 apa? Emang Tuhan bilang engkaulah hambaku yang baik, teramat baik. Kalau di dunia marketplace ini multitasking nih Pak. Talenta 5 jadi 10. Ternyata pujiannya sama. Karena Tuhan memberi kita adil sesuai dengan kapasitas. Bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Apa maksudnya Pak Roy? Ini kan karena banyak ibu-ibu ya, saya harus sederhanakan. Kalau saya punya 3 kue, saya mau beri kepada 3 anak. Kalau menurut dunia yang adil itu 1 anak 1 kue. Ini pemberian kuantitatif. Tapi pemberian kualitatif beda. Anak yang paling besar saya kasih 1,5 kue. Anak yang nomor 2 saya kasih 1 kue. Anak yang paling kecil saya hanya kasih 1/2 kue. Adil sesuai porsi. Itulah adil konsepnya Tuhan. Sempurna dalam kapasitasnya Tuhan yang bersifat kualitatif. Ada amin? Jadi kalau kata sempurna di sini, tentu kita harus memahami perspektif Alkitab, di mana kita diciptakan sempurna sesuai kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Tapi saya bisa paham sih, kenapa banyak orang tidak memahami kata sempurna. Ini semua terjadi ribuan tahun perjalanan sejarah umat Kristen dan gereja Tuhan. Umat Tuhan selalu diparkir, tidak memahami pergerakan wahyu Tuhan yang selalu bergerak secara progresif, yang selalu bergerak menjawab tantangan zaman. Tapi banyak umat gak belajar. Padahal dunia, waduh, lihat perkembangan AI berkembang dengan cepatnya. Padahal sebelum semua terjadi itu, Tuhan sudah menubuatkan. Kalau Tuhan bernubuat, seharusnya orang Kristen bergerak lebih cepat dari AI. Ada amin nggak? Tapi boro-boro orang Kristen mau bergerak lebih cepat. Orang Kristen dibuat mangkrak, berjalan di tempat. Ya, saudara mau tahu akar permasalahannya? Ada yang mau tahu nggak? Ya. Saya pelayanan kemana-mana, hampir semua khotbahnya tentang ini, bermuara selalu di sini, berbicara tentang teologi penebusan. Itu aja terus yang dikhotbahkan. Akhirnya orang Kristen pede, pasti masuk surga. Tetapi nggak memahami kebenaran pergerakan wahyu Tuhan yang bergerak secara progresif. Sebenarnya ada banyak, tapi untuk jemaat saya kasih 3 aja deh, ya. Karena kan saudara bukan ditargetkan jadi pendeta ya. 3 aja udah cukup lah kelas jemaat. Setelah teologi penebusan, Tuhan mau sampaikan kepada umatnya teologi covenant. Tuhan mengikat perjanjiannya kepada umatnya. Mau tahu tujuannya untuk apa? Kira-kira untuk Tuhan setia apa untuk kita setia? Halo? Yang diragukan
Tapi selalu yang dibanggakan Tuhan. Tuhan nggak perlu diuji kesetiaannya, Dia sudah setia pada dirinya. Betul nggak? Halo? Kalau saya mengajar anak saya, kalau saya disiplin anak saya rajin belajar, ya, kerja disiplin, lalu anak itu ngomel, "Papa, mama." Nah, yang papa perintahkan ini buat kebaikan kamu, nah. Betul nggak, Pak? Tapi orang anak-anak nggak ngerti. Demikian. Kalau Tuhan bicara tentang teologi covenant, betul sih Tuhan pasti setia. Tapi sejujurnya yang diragukan kesetiaannya itu kita, Bapak Ibu. Makanya Tuhan mengikat supaya umat Tuhan, saudara dan saya, setia sampai pada akhirnya. Ada amin nggak? Nah, ini mangkrak karena selama yang dikotbahkan teologi penebusan terus. Akhirnya, aduh, saudara tuh banyak orang Kristen mengalami kepincangan dalam pemahaman. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau anak kecil, Dek, 2 tambah 2 berapa? 4 ayah. Pinter banget. Ya, 2 kali 3, 6 bunda. Wah, pinter banget. Siapa dulu dong ayahnya? Ya kan? Siapa dulu dong bundanya? Tapi kalau anak ini udah SMA, udah kuliah, ayah, 2 tambah 2, 4. Ini nggak lucu lagi, saudara. Ini namanya oon. Oon nggak? Karena di usia itu kelasnya nggak di situ lagi belajarnya. Udah nggak lucu lagi tuh. Nah, kamu udah umur berapa, nak? Masa 2 tambah 2, nak? Harusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Betul nggak, Pak? Masa belajarnya 2 tambah 2? Nggak berlebihan saya. Banyak orang Kristen mangkrak. Tapi saya bisa paham sih. Kalau umatnya nggak bertumbuh, orang pendetanya juga pengkhotbahnya nggak bertumbuh, nggak belajar dalam, akhirnya banyak yang pincang, lumpuh, atau mangkrak ya rohaninya. Ya, harusnya udah bisa jalan, bahkan udah bisa lari, ini masih terus-terusan. Coba kalau ada anak saudara di umur sekian, yang lain udah bisa ngomong, yang lain udah bisa jalan, tapi anak ini nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, malu nggak? Halo? Nah, makanya kita harus perkarakan. Jangan hanya pertumbuhan secara jasmani, tetapi pertumbuhan usia rohani kita juga harus perkarakan. Sesuai nggak? Karena di kitab Ibrani ada yang berkata, kalau ditinjau dari sudut pandang, ya, umurnya kita mengikut Tuhan, seharusnya kamu sudah dewasa, sudah jadi pengajar, tapi masih minum susu terus. Ini banyak sekali orang Kristen seperti ini. Tahu nggak akibat cuma belajarnya teologi penebusan? Saya nggak merendahkan, nanti dulu, kan saya mau khotbah utuh nih. Tapi kalau saudara berhenti di situ, waduh, banyak konsekuensinya. Saya melihat banyak mental gratisan. Gratis ditebus, tapi nggak mau hidup kudus. Gratis ditebus, ya, tapi nggak mau bayar harga pikul salib. Ya, gratis ditebus, mintanya berkah terus. Tapi kalau menabur untuk pekerjaan Tuhan, nggak mau, Pak. Mentalnya gratisan. Karena selalu belajarnya teologi penebus. Padahal di dalam Alkitab Tuhan bergerak secara progresif. Setelah Tuhan rindu untuk memberikan anugerah keselamatan kepada Adam dan Hawa, proyek berikutnya Tuhan bikin covenant. Betul, Pak? Ya kan? Perjanjian. Ya, ada begitu banyak perjanjian di Alkitab. Karena ini bukan sekolah teologi, saya nggak bahas ya, kelamaan. Tapi salah satu teologi covenant, teologi perjanjian itu diartikan supaya apa sih? Kalau ada orang pinjam duit sama saudara, saudara punya duit banyak, saudara kan nggak ragu kan, dibalikin nggak ya? Oke, gue bantu, kita buat perjanjian. Yang buat perjanjian itu untuk orang yang ngasih pinjam duit, apa yang pinjam duit? Kalau Tuhan buat perjanjian,
Saya yakin kan Pak, kita yakin Tuhan tuh nggak perlu dibela, betul ya? Tuhan nggak perlu dibuktikan setia. Dia sudah pasti setia pada dirinya. Kalau Tuhan buat perjanjian, yang diragukan kita Bapak Ibu. Ada amin. Nah makanya jangan cuma bangga Allah tuh setia. Gak usah diajarin Pak. Kita taat nggak taat, kita tetap setia kok. Amin. Tapi yang jadi masalah dalam perjanjian itu kita, Tuhan mau menjaga kita supaya kita tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Ada amin. Beri tepuk tangan dalam itu. Nah, di dalam teologi covenant ini ada satu step lagi, karena saya dikasih satu kali kesempatan lagi sebelum saya berangkat ke Belanda, namanya teologi kerajaan Allah. Tapi biar seru kayak film, saya buat berseri ya Pak. Di sini aja dulu ya, karena saya terlalu banyak, terlalu cepat, nanti juga Bapak Ibu pulang nggak dapat apa-apa. Ya, jadi ketika Tuhan punya rencana dalam Kejadian 3:15 bahwa pertempuran anak manusia akan bertempur perempuan dengan anak ular, betul? Itu digenapi nanti Yohanes 3 ayat 6. Tapi dalam perjalanan itu perlunya adanya sebuah perjanjian. Karena Tuhan tahu manusia ini punya natur dosa, dagingnya kuat banget. Makanya dibuat perjanjian. Supaya apa? Supaya kita ingat perjanjian itu. Supaya kita tetap taat dan setia, saudara. Ya. Tetapi setia di sini bukan berarti nggak pindah agama. Tenang Pak Roy. KTP saya masih Kristen kok. Ya kan? Ya, yang di penjara juga Yohanes Markus juga KTP-nya masih Kristen masalahnya. Setia itu bukan hanya taat, tapi bertumbuh. Amen. Semakin hari serupa dengan Kristus. Ya, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Dan mimpinya Tuhan punya mimpi loh. Mau dengar nggak? Halo? Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Baca yang kencang sama-sama kalau saudara merasa orang Kristen. Kalau saudara merasa pengikut Yesus. Baca ayat ini. Jangan nanti di pengadilan Kristus saudara pura-pura nggak tahu. Minimal pendeta Roy udah pernah khotbahkan saudara hari ini. Ya, coba baca. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, pasti di dalam Yesus. Barang siapa mengaku Kristen, Alkitab berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kurang dari itu, saudara nggak Kristen demi Tuhan. Saudara cuma beragama. Kekristenan itu esensinya mengajar kita to be like Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi hati-hati, ini bahasa lain sempurna seperti Bapa. Ya, Tuhan ketika menyatakan kemuliaannya pada diri kita sesuai kapasitas kita masing-masing. Amin. Talenta 1 tidak dituntut jadi 2. Tidak jadi 4, cuma cari 2. Talenta 2 tidak dituntut jadi 10 sesuai kapasitasnya. Inilah misteri ilahi. Masing-masing Tuhan bekerja sesuai kapasitas karunia potensi yang Tuhan percayakan. Yang pasti kita harus maksimal di dalam Tuhan. Amin. Ada amin? Beri tepuk tangan buat kita. Nah ini mimpi. Pastilah Pak Birawa atau ibu-ibu yang sukses, bapak sukses ini. Kalau kita sukses, kita pengen dong anak kita sukses. Amin. Minimal sama seperti kita. Kalau bisa lebih hebat lagi, betul nggak Bu? Yes. Halo, betul nggak? Sama. Ini mimpinya Tuhan. Tuhan mau kita seperti Dia. Pada amin. Amin. Ini nggak berlebihan, Bapak Bu. Bapakmu di dunia saja tahu cara memberikan yang terbaik. Apalagi Bapakmu di surga. Amin. Jangan turunkan target itu. Penjahat saja, ya. Dia nggak pengen lu anaknya jahat lagi kayak dia. Ya. Lo betul nggak? Ya. Halo? Ya. Minimal ya dia bisa baik lah. Jadi kalau dia orang tua sukses,
Dia punya mimpi anaknya minimal sukses, meneruskan perjuangan bapaknya. Itu normal, nggak berlebihan demikian. Jangan ini anggap terlalu tinggi. Ini standarnya orang Kristen. Kurang dari itu, saya pastikan saudara nggak jadi Yesus, saudara nggak jadi Kristen. Saya pastikan saudara nggak surga. Karena dia, barang siapa tinggal di dalam dia, wajib pak, wajib pak. Ya, ini diuji skripsi, tesis, disertasi saya juga berani. Karena semua ada dalilnya nih. Nggak asal bunyi saya ngomong. Halo? Amin. Yang saya gunakan bukan hikmat manusia, saya gunakan hikmat Allah. Paroy kamu mustahil, mana bisa? Murid-murid juga sering ngomong kayak gitu. Kalau kayak gini, mana ada yang sanggup ikut Tuhan? Tuhan berkata, bagi manusia ini mustahil, tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Makanya jangan percaya gak ada Tuhan yang mustahil, cuma cancer doang. Tapi karakter kita, ya, Tuhan sanggup kok mengubah karakter kita. Ya. Nah inilah yang harusnya kita gumuli, kita buru di sepanjang hidup kita, karena ini mimpinya Tuhan. Ya, adalah suatu kebanggaan kalau kita bisa memenuhi pencapaian dari orang tua kita. Benar nggak? Ya, saya rasanya kalau saya melahirkan anak ini kayaknya nggak sia-sia. Tapi kalau anak ini berlawanan, maka seperti kayak Yudas. Yesus kan nggak ngomong sama Yudas, adalah lebih baik orang ini gak usah dilahirkan di muka bumi ini. Karena nggak sesuai dengan tujuannya Tuhan. Tuhan punya mimpi, Tuhan punya target, Bapak Ibu. Nah target itu diikat dalam perjanjian. Ya, di dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya, hati-hati nih memahami ya, dua perjanjian ini. Dari konsepnya, sistemnya, metodenya, ya, cara berpikirnya berubah. Yesus berkata, aku datang bukan untuk membatalkan, tetapi aku datang untuk mengenal. Itu berarti ada wahyu yang bergerak secara progresif dari perjanjian lama. Semua wahyu di perjanjian lama. Kalau saudara khotbah ambil ayat di PL, hati-hati. Karena semua perspektif, semua sistem, semua metode di PL itu sudah berubah di dalam perjanjian baru. Ya, orang Kristen mana ngerti yang begini? Jangankan jemaat, kelas master doktor teologi pun nggak ngerti. Ambil ayat sembarangannya di PL. Kalau urusan berkat, wah ambil ayat di PL, doa Yabes, nggak kan? Berkatnya melimpah. Tapi kalau bikin dosa, ambil ayatnya di PD, Bu. Tuhannya baik, pasti mengampun. Harusnya kalau you ambil berkat di PL, you bikin dosa di PL dong. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini kan asal comot-comot aja yang cocok. Oh iya, kalau berkat enakan PL lah. Berkat jasmani semua. Kalau di PB berkat rohani nggak cocok sama saya. Betul kan? Kalau bikin dosa, Allah di PL terlalu kejam. Allah di PB aja, bukan? Karena nggak ngerti nih Pak, cara menafsir. Sampai sini paham nggak? Amin. Orang Kristen cuma tahu, ya. Kalau di PL, korban penghapus dosa apa? Binatang yang tak bercacat. Kalau di PD sudah disempurnakan. Cuma satu kali untuk selamanya, yaitu pengorbanan anak domba. Berubah nggak? Berubah. Kalau di PL, kalau mau masuk ruang Maha Kudus, mesti ada Imam Harun di sana. Betul nggak? Di PB berubah nggak? Berubah. Langsung. Ya. Buat imam besar agung. Kita diberikan fungsi sebagai imam kerajaan, kita bisa langsung berinteraksi kepada Bapak. Hati-hati kalau naksir ayat di PL, harus bisa tarik ke sini. Karena semua berubah nih, disempurnakan. Contoh, kalau mau khotbah, jadi kepala bukan ekor. Hati-hati. Di PD berubah tuh. Bahasanya menjadi garam dan terang dunia. Oh, bagaimana khotbahnya? Saudara pikir tuh nggak ada makna rohaninya?
Di PL, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Di PB berubah, ayatnya mana? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di PL, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di PB, tampak pipi kanan, kasih pipi kiri. Berubah. You mau kemana? Dia berubah. Kesel tuh saya. Kesel yang kasihin jemaat. Masalahnya bukan nggak boleh ambil ayat di PL, tapi itu menjadi bagian pergerakan. Wahyu Allah bergerak. Tarik kesimpulannya sampai di P. Karena Yesus menyempurnakannya di perjanjian baru. Karena nggak mungkin anggur baru tapi ditaruh di kantong yang lama. Mesti pakai kantong yang baru. Cara berpikirnya, bahasanya, konsepnya, metodenya berubah, Bapak Ibu. Ada amin nggak? Amin. Jadi saya ngomong berlebihan nggak? Kalau master teologi, dokter teologi belum ngerti lagi, nggak percaya, undang aja. Saya udah di kelas S2, S3, masih babak belur, karena belum ada bukunya, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ngomong. Hukum Taurat di perjanjian lama, hukum kasih di perjanjian. Hati-hati saudara, banyak orang salah nih menyimpulkannya, karena nggak bisa tarik garis benang merahnya dari PL ke PBB. Ya, saya kasih dalam bahasa sederhana saja, karena ini kelas juga. Tokoh Marcion, namanya ajarannya Marcionisme. Ya. Dia punya prinsip Allah di PB lebih baik dibandingkan Allah di PL. Sadar atau tidak, walaupun saudara nggak mengatakannya, banyak orang Kristen punya pemahaman seperti ini. Karena Allahnya itu kasih. Oke ya, kita tes ya. Kita tes ya. Betul nggak? Allah di PL berbeda dengan sama Allah di PB. Kalau orang bikin dosa nih, langsung dihukum. Mata ganti mata, gigi ganti. Orang berzina langsung dirajam, mati. Ada nggak peristiwa itu di PB? Coba, jeli coba baca kita. Ada nggak peristiwa kayak gitu? Orang bikin dosa langsung mati. Tidak ada. Ada peristiwa Ananias dan Safira. Oh iya. Oh iya. Langsung koid Bapak Ibu. Ya. Walaupun itu cuma satu peristiwa, itu ada pesan teologisnya. Pada prinsipnya Tuhan itu sama. Dia tetap mengasihi orang berdosa, tapi membenci perbuatan dosa. Iya. Betul nggak? Iya. Tapi bahasa kasihnya berubah. Kalau waktu kecil, ya anak kecil kan paling dipukul pakai rotan ya Pak Wiro ya, betul ya? Kalau udah gede, udah kuliah, masa kita pukul kan nggak mungkin ya? Nah, kamu udah gede nak, kamu sudah ajarin dari kecil, kamu lah udah nggak pakai pukul. Karena dia berharap, kita berharap dia sudah punya pemikiran dewasa. Begitulah Allah di PL dan Allah di PB. Kalau orang taat, jika engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, diberkati engkau di kota ladang bakulmu karena. Atau jika engkau taat tidak menyimpang ke kiri ke kanan, ya diberkati di kota ladangmu, adonanmu, kandunganmu dan lain sebagainya. Tapi kalau kau menyimpang, wah penyakit sampar dan lain sebagainya. Di PL masih sistem orang taat diberkati, orang tidak taat dihukum. Betul kan? Nah, kalau sistem ini, lihat deh kesimpulannya. Kalau sistem ini masih digulingkan di sini, nanti orang Kristen belum pada level ketaatan yang sempurna. Karena mereka taat pengen diberkati. Karena mereka taat karena takut dihukum. Sementara hukum di sini yang tadinya hukum Taurat berubah menjadi hukum kasih.
Yang Tuhan mau orang taat bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati. Kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Saya mau kasih contoh. Mana bapak-bapak nih, bapak-bapak kalau naik motor pakai helm. Pakai helm untuk keselamatan atau karena ada polisi di depan? Gimana Pak Bina, Pak? Kebanyakan orang di situ mah ada polisi, nggak usah pakai helm. Berarti dia pikir pakai helm supaya nggak ditilang. Padahal pakai helm itu untuk keselamatan, Pak Bina. Betul nggak? Saudara pakai seatbelt, situ doang. Situ tuh sebentar pom bensin, nggak usah pakai seatbelt. Betul nggak? Kita kan nggak tahu kejadian kayak bagaimana, ya kan? Bisa saja kecelakaan. Berarti orang pakai seatbelt sejatinya takut hilang, Pak. Padahal orang pakai seatbelt itu untuk keselamatan. Nah, makanya sistem ini berubah di PB. Kutuknya dicabut, Pak. Supaya apa? Orang taat sama Tuhan bukan karena dia takut neraka, bukan karena takut dihukum Tuhan, tapi karena dia cinta Tuhan. Amin. Karena saudara nggak akan mencapai ketaatan yang sejati. Ini baru namanya hukum kasih. Wah, saya sekolah teologi. Udah jadi dosen. Lah, nih calon pendeta nih. Udah ya? Ini ujian kan? Saya tinggal lah. Tanggung jawab sendiri aja sama Tuhan. Coba guess what? Kalau mahasiswa ditinggal, dosennya kabur, mahasiswa nyontek kan? Halo? Halo? Nyontek pada umumnya nyontek. Ya? Tapi kalau mahasiswa nggak nyontek, ada dosennya, hebat gak? Hebat. Hamba Tuhan perlu dilatih. Kamu kan jadi hamba Tuhan. Tes ujian saya nggak perlu jaga. Kira-kira kalian nyontek? Ini maksudnya Pak, hukum kasih. Karena kamu mahasiswa nggak nyontek, ada dosennya, belum hebat ya Tuhan. Amin nggak sih ngomong? Tapi kalau mahasiswa tetap nggak nyontek, sekalipun nggak ada penjaganya, ini baru ketaatan yang sempurna. Inilah hukum kasih yang Tuhan mengajarkan di dalam perjanjian baru. Jadi bukan berarti hukumnya nggak ada. Toh anak gede, udah dewasa, udah kuliah, kalau dia salah kita omelin. Tetapi cara negornya beda, Pak. Bahasa kasihnya beda, betul nggak? Kalau waktu kecil kita pukul, pakai rotan, udah gede ya udah enggak dong. Harusnya you sadar. Nah demikianlah Tuhan melihat umat di perjanjian baru. Pada prinsipnya sama. Mau bukti nggak? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak berubah. Ada ayatnya. Kalau salah satu anggotamu tubuh berdosa, kalau matamu berdosa, lebih baik kau cungkil. Betul nggak? Iya. Kalau anggota tanganmu berdosa, lebih baik kamu potong. Jangan gara-gara tanganmu kamu nggak masuk surga. Iya. Ada kok ayatnya. Cuma kalau di PL nggak, kalau di PD nggak langsung dieksekusi. Kalau di PL langsung plak. Nah, kalau tahu begini, kira-kira lebih jahat Allah di PL atau di PD? Kalau saya lebih baik di PL. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Kalau di PD Pak, kita bikin dosa bisa jadi Tuhan nggak tegur. Tuhan nggak tegur. Kayaknya gue aman nih, lancar nih. Mana? Gue gini nggak kelihatan, gue selingkuh. Ya, gue nggak nyuri nggak kelihatan, betul kan? Padahal sistemnya berubah, Bu. Ingat ini di PB loh. Jangan sampai di tata pengadilan Kristus. Ada nabi-nabi palsu. Guru, aku kan sudah bernubuat. Aku kan sudah mengusir setan. Aku kan sudah apa? Melakukan banyak mujizat. Ayat berikutnya, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Perbuatan kita gak ada yang tersembunyi di hadapan. Cuma bedanya kalau di PB gak langsung dieksekusi. Karena yang berharap kita tuh bertumbuh. Jadi jangan salah. Boleh tanya? Boleh Pak. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Ya. Kita interaksi nggak apa-apa ya? Boleh ya. Mumpung ada pendeta. Ya. Nggak apa-apa ya? Ya. Mumpung ada Pak Roy, ada pendeta. Kita diskusi ya ini, jangan ambil apanya.
Pak Roy tadi bilang ada teologia penebusan. Ada juga teologia covenant, yaitu PL dan PB. Kira-kira gitu ya. Perjanjian lama dan Ya. Teologia penebusan bukan gratisan. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Tadi Bapak bilang gitu kan. Teologi penebusan bukan gratisan. Kita harus hidup kudus. Karena Pak Roy barusan bilang di firman, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan yang menyembuhkan dan sebagainya. Saya mau tanya sama Pak Roy. Ya. Berarti orang Kristen ya, agama Kristen, Ya. belum tentu masuk surga. Betul. Ini saya tanya, karena ini banyak pertentangan. Saya jawab dulu ya Pak. Boleh satu-satu ya Pak? Boleh. Supaya ya. aja. Nah, jadi orang Kristen belum tentu masuk surga kalau dia tidak menjaga kekudusan. Iya. Kan gitu Pak. Padahal kan orang Kristen tuh saya percaya Tuhan Yesus, saya menyebut Tuhan Yesus. Tapi paradoksalnya saya setuju dengan Bapak. Kalau kita tidak hidup dan kita tidak gratis, Pak. Teologi penebusan itu kita nggak gratis. Kalau gratisan, seperti Tuhan Yesus bilang sama ahli Taurat, kamu ahli Taurat, kamu mengajak umat lebih banyak, tapi kamu bikin dia lebih jahat. Kan sama aja. Manggil orang Kristen, ayo masuk Kristen sebanyak-banyaknya, ayo. Kristennya banyak, kuantitasnya banyak, kualitasnya. Makanya saya mau bertanya sama Pak. Oke. Dia Kristen nih, KTP Kristen kan sebelum bilang tadi. Kemudian dia agama Kristen. Jaminan masuk surga nggak? Oke. Saya ada 2 poin ya. Katakanlah Indonesia punya target Indonesia maju tahun berapa Pak? Tahun berapa ya? 45. Ini saya bukan anggota pemerintah ya. Biasanya bahasa ada realitas 1. Ya, itu Orde Lama. Betul ya? Ini cuma bahasa, saya nggak tahu bahasanya Pak. Biasanya dikerjakan step by step. Target maju di sana, pasti waktu realitas 1 masih disampaikan tipis-tipis Pak. Bukan belum tentu ada, karena baru realitas 1 nih Pak. Kan mesti jalan sampai realitas 5. Ketika makin ke sana makin progresif disempurnakan, baru kelihatan utuhnya. Keutuhan ya dari target Indonesia maju itu, betul nggak? Nah kita belum bisa lihat secara utuh kalau cuma melihat dari realitas 1. Saya katakan bukan tidak ada, tapi boleh jujur, hampir semua orang, banyak orang Kristen yang hidupnya nggak sungguh-sungguh di dalam. Nah, pertanyaan kedua, begitu ya Pak? Ya? Jadi bukan nggak ada ya Pak, tapi masih tipis-tipis. Perlu pengajaran yang utuh. Enggak, pertanyaan saya, Ya. orang Kristen tuh jaminan masuk surga nggak? Semua orang Kristen. Oke. Ada 2 aja, karena kan Bapak tadi teologi penebusan. Oke. Tidak gratisan masuk surga. Iya. Itu Yesus kan Bapak bilang tadi. Semua itu ada parameternya. Iya. Ya kan? Nggak bisa kita toleransi karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Semua by Bible kan. Iya. Oke. Nah, kan saya setuju dengan Bapak, benar itu semua. Oke. Tapi masih menurut kita ini perdebatan. Apakah semua orang Kristen itu masuk surga? Ada barangkali saya tambah sedikit. Oh iya. Mungkin sambung. Ada firman Tuhan yang katakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya. Jadi barangkali di dalam yang terpilih itulah yang melakukan kehendak Allah. Ya makanya Nanti Pak Roy yang sambung barangkali. maksudnya gini Bu Mary, karena kan ada orang yang masih beranggapan pokoknya jadi Kristen masuk Kristen pasti masuk surga. Masih ada orang yang anggapan seperti itu.
Saya tidak setuju karena saya setuju dengan Pak Roy. Surga itu nggak gratisan, Pak. Iya. Terus kita panggil banyak-banyak orang jadi Kristen, dia jadi lebih jahat. Kacau itu. Kacau. Itu salah pemahamannya. Ini yang saya sedang luruskan. Karena Yesus pernah negur ahli Taurat, ahli Taurat munafik. Kamu manggil banyak orang, tapi kamu dijadikan dia lebih jahat. Sudah kamu ke neraka, kamu bawa banyak orang ke neraka. Gitu. Itu perkataan Yesus kepada kita. Oke. Pak, saya mau nanya. Oh, boleh. Boleh ya? Jadi seru nih. Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bagaimana tanggapan Bapak di PB ini mengenai Yohanes 3 ayat 16? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, itu ya Bu. Mau tanya ya Bu. Barang siapa setiap orang yang percaya akan memperoleh kehidupan. Ada kaitan. Ada kaitan. Oke ya. Sebagai dosen hermeneutik, namanya penafsiran Alkitab ya, nggak boleh ayat ini. Satu ayat harus dihakimi dengan ayat lain dalam satu pasal. Satu pasal harus dihakimi dengan pasal-pasal lain dalam satu kitab. Betul? Satu surat, katakanlah Paulus menulis 13 surat di Perjanjian Baru. Surat Galatia harus dihakimi dengan surat-surat lain yang Paulus tulis. Musa tulis kitab Pentatuk, 5 kitab. Injil ada 4, betul ya Pak ya? Itu pun kadang saling berkaitan, saling melengkapi. Ya, namanya Alkitab dia nggak bisa sepotong-sepotong. Betul. Ya, satu ayat harus dihakimi dengan ayat lain dalam satu pasal. Satu pasal harus dihakimi dengan pasal lain dalam satu kitab. Ya, satu surat harus dihakimi dengan surat-surat lain sesama penulisnya. Betul? Satu kitab Kejadian harus dihakimi dengan kitab-kitab lain dalam seluruh Alkitab. Satu perjanjian Lama itu pun harus dihakimi dengan perjanjian baru. Ini baru namanya tafsiran yang Alkitabiah. Berarti nggak bisa disimpulkan hanya ambil 1-2 ayat. Harus lintas ayat, lintas pasal, lintas surat, lintas kitab, lintas perjanjian. Boro-boro jemaat pendeta aja nggak sanggup. Ya Bu ya, ayat itu benar. Tapi sekarang saya menjawab sekaligus pertanyaan Pak Birawa. Terlalu banyak. Mau contoh nggak? Gandum dan ilalang dibiarkan sama-sama bertumbuh. Memang saudara berpikir itu bicara konteks di luar orang Kristen? Orang Kristen. Ternyata di dalam gandum ada ilalang. Ternyata ada orang Kristen yang asli, ada juga orang Kristen yang palsu. Tapi bahasa figuratif, namanya ilalang. Itu dalil 1. 2. Di kitab Wahyu, kamu panas enggak, dingin enggak? Kamu suam-suam kuku, aku muntahkan kamu. Lagi-lagi bukan pendeta Roy yang ngomong. Itu lagi-lagi bukan bicara orang di luar Kristen. Itu bicara tentang 7 gereja, di mana Tuhan melihat ini gereja Kristen yang suam-suam kuku. Betul apa betul? Halo? Ada orang pergi ke menghadiri undangan pesta, tapi nggak pakai baju pesta, Pak. Betul? Akhirnya dia aneh sendiri. Sama, saudara jadi orang Kristen, tapi nggak mengenakan Kristus dalam hidupnya. Saudara nggak Kristen, Bu. Karena Kristen itu to be like Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Padahal ya. Kenapa dulu disebut Kristen? Karena Kristen itu diejek. Betul yang sebuah ejekan dulu ya, di dalam perjanjian baru. Karena murid-murid pada waktu itu mau hidup seperti Yesus menderita. Bodoh. Dia disalib loh menderita. Salib
berita kebodohan. Dulu tuh ejekan. Kenapa? Kan memang murid-murid pada waktu itu hidup sama dengan Yesus. Beda sama orang Kristen sekarang. Ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen, hidupnya nggak sama. Tadi ayatnya, barang siapa di dalam dia wajib. Itu kurang apa lagi, Pak? Ya, ini bukan hanya depan dosen, saya pertanggungjawaban depan Tuhan. Saya ini juru bicara Allah. Amin. Saya belum sempurna, Pak. Kita masih dalam proses. Tetapi maaf, Pak, di luar sana udah ada kebenaran lagi. Kebenaran yang murni terakhir cuma di mimbar yang kudus. Di luar sana udah ngomong abu-abu. Injil di luar sana udah banyak didiskon, dimodifikasi. Tapi sebagai hamba Tuhan yang terpanggil, maaf ya, saya nggak ada kata diskut. Saya ngeri, Pak, nanti kayak ahli Taurat. Udah kamu ke neraka, kamu bawa banyak orang ke neraka. Kalau saya khotbahnya salah, Ibu, saya bawa Bapak Ibu satu gerbong ke neraka. Ini pertanggungjawabannya dia. Lebih ngeri dari sidang disertasi. Karena Allah itu Maha Tahu. Ingat, kita ini juru bicaranya Allah. Saya ngomong ada dalilnya semua, nggak asal-asal. Halo? Iya. 5 wanita bodoh, 5 wanita bijaksana. Lagi-lagi, emang tuh orang di luar Kristen, orang di dalam. Karena dia hidupnya nggak berjaga-jaga berdoa. Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoa. Yuk kita berkemas-kemas sebelum Kristus datang yang kedua kalinya. Ada amin nggak? Amin. Aduh, terlalu banyak ayatnya. Mau bukti lagi? Talenta 2 jadi 4. Dipuji engkaulah hambaku yang baik dan setia. Talenta 5 jadi 10. Dipuji sama. Mau tahu nggak? Talenta 1 jadi 2. Tuhan ngomong apa? Orang ini hamba yang malas dan jahat. Buang dia ke kertak gigi. Itu neraka, Pak. Ini bicara orang Kristen yang di dalam, yang punya talenta dikasih, tapi dia nggak mengerjakan. Silakan cek, Alkitab kita masih sama kan? Sama. Saya bukan nakut-nakutin, enggak. Ya, tapi selama ini saudara ditipu. Seolah-olah Allah di PB itu kayaknya cuma bohongan tuh. Ada ayatnya tapi nggak langsung dihukum bahasanya. Kalau di PL kan, pas orang takut dong, Pak. Wah, kalau di Belanda, saya di Belanda, waduh ketat sekali, Pak. Ketat sekali ya. Hukum nggak bisa dibeli. Kalau di Indonesia, ya tahu sendirilah. Ya, jadi agak susah kan? Betul kan? Ya, kita sih kebanyakan pakai tas palsu di Mangga 2. LV yang 50.000 berasa yang asli, Pak. Kayak di Paris tuh, Pak. Karena biasa pakai barang palsu, dianggap asli. Matching lagi di gereja. LV lu gua. Kira-kira orang Kristen tuh di gereja begitu. Ke gereja pakai ayat palsu, padahal ayatnya nggak sesuai dengan ajaran Yesus. Beri tepuk tangan dong buat itu. Jadi nggak berlebihan. Ini nubuatan, akan ada Mesias palsu, akan ada nabi-nabi palsu, akan ada guru-guru palsu. Kalau nabi ada guru, ada juga Kristen palsu. Nggak berlebihan saya ngomong. Banyak dipanggil, sedikit yang mudah-mudahan doa saya. Tuhan menyisakan sedikit itu, kitalah yang sedikit. Amin. Tapi kembali ke rumus Pak Birawa, semua karena amin. Ya, kita nggak mampu, nggak ada yang sanggup. Kalaupun kita sanggup, semua karena Amin. Tapi ingat, dalam anugerahnya Tuhan punya mimpi, Tuhan punya target. Sebelum kita bicara tentang teologi kerajaan Allah, ya, teologi kerajaan Allah, ya. Jadi dalam teologi perjanjian itu Tuhan membawa perjanjian lama dan perjanjian baru. Toolsnya hukum Taurat dan hukum kasih. Tahu nggak sistem hukum di PR? Prinsipnya ini kalau orang ngerti berarti the law is my law. Hukumku adalah 10 hukum Taurat itu. Tapi di PB berubah, the Lord is my law. Hukumku ya Tuhan. Karena kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya yang kita diajarkan, tapi seluruh yang Yesus teladankan. Itu yang harus kita hidup. Amin. Beda.
Beda ya. Nah, ini yang harusnya kita pahami secara keutuhan supaya kita tidak lumpuh dan kita bijak. Tuhan sudah berkata Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru-seru nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu jelas banget Pak, karena itu tersurat, betul ya? Kalau suang buku gandum ilalang kan tersirat, bahasa perumpamaan kan, betul ya? Lima wanita bijaksana, kalau ini kan tersurat, bukan orang yang berseru-seru nama Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan. Lalu ada orang yang merasa pakai nama Tuhan, guru, bukankah aku sudah bernubuat pakai namamu? Nama siapa? Ya nama Yesus. Bukankah aku sudah mengusir setan pakai nama siapa? Nama Yesus. Tapi Tuhan bilang, hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Hati-hati saudara. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Jadi, yuk kasih anugerahnya, jangan disalahkan. Salam. Mau nggak uniknya? Ini baru paradoks, Pak. Saya kadang-kadang bingung. Yang dipilih Tuhan itu bukan orang hebat, Pak. Ya, yang sampah kita semua. Apa yang bodoh bagi dunia? Apa yang hina? Justru dipilih Tuhan. Ada orang di sana makin hebat karirnya, jabatannya, nggak butuh Tuhan. Siapa kita? Kita orang berdosa. Yang seharusnya dibunuh. Maka betul Pak Bilo, selalu tempatkan saudara berbagai orang yang miskin. Amin. Tapi jangan juga minder, ya, karena dalam kasih karunia pasti ada kekuatan dari Roh Kudus untuk kita mengalahkan dosa-dosa kita. Ada kuasa yang Tuhan berikan untuk kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Gampang kok Pak cara ngeceknya. Apa bedanya orang berdosa dan tidak berdosa? Orang benar dan tidak benar. Orang tidak benar berbuat dosa. Kalau orang benar masih berbuat dosa nggak? Masih berbuat dosa nggak? Apa bedanya? Dua-duanya masih bisa berbuat dosa. Kalau orang tidak benar, ketika berbuat dosa, hati nurani dia tumbul, Pak. Kan dia berasa dia biasa. Tapi kalau kita punya gelisah, Pak. Saya makanya nggak pantas nih. Itulah Paulus. Aku adalah orang yang paling berdosa di antara semua. Tapi justru ketika dia rendah hati, Tuhan pakai dia. Ada amin? Nah, inilah pentingnya mengikut Tuhan. Nilai paradoks ya. Aneh Pak ikut Tuhan. Justru yang dipakai gini, yang bengis-bengis gini, yang sampah gini, yang bandel gini, ya, supaya yang tinggi, yang sombong akan dipermalukan. Ya, yuk. Jadi jangan terlalu minder kalau kita berdosa, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Ada amin ya? Amin. Tapi orang berdosa yang mau bertobat, Pak. Amin. Orang berdosa yang mau bertobat. Ya, kalau ini sekolah, ya, UI, begitu lulus, alma maternya kuning. Betul ya Pak? Begitu kerja, kalau dilihat dari skillnya, ilmunya, lu lulusan mana? UI. Kayaknya lu nggak UI deh. Alma maternya doang UI. Tapi ilmunya nggak ada, Pak. Halo? Kalau saudara punya anak mirip sama bapaknya, wah ini gue tahu nih, ini pasti anak bapak ini, Pak Roy ini, mirip sama Pak Roy, betul nggak? Halo? Ya karena nggak aneh, buah tidak jauh dari pohon. Like father, like son. Nah, sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, halo, sekian lama jadi orang Kristen, Bapak Ibu lebih mirip Yesus apa lebih mirip iblis nih? Yesus. Hah? Jawab aja dalam hati deh, supaya kita nggak saling menghakimi. Ya, ini belum selesai, masih ada babak terakhir. Namanya teologi kerajaan Allah. Jangan menunda pertumbuhan. Karena setelah saudara berubah jadi Kristus, Tuhan kan mau utus saudara jadi garam dan terang dunia. Amin. Gimana mungkin Pak orang buta pimpin orang buta? Kita selalu diam, tenang aja proses, akhirnya saudara mangkat. Tuhan punya proyek kekekalan, Pak. Hebatnya dia Allah Maha Kuasa. Tanpa kita pun dia sanggup kok. Tapi anehnya Pak, Tuhan bukan hanya menebus kita.
Dia mau memakai kita sebagai rekan sekerja Allah, Yes. agar rencana Allah digenapi. Nah, teologi kerajaan Allah akan menjawab dia. Pastikan saudara hadir. Jadilah kehendak bunyi seperti ini. Sebelum saudara pulang ke sorga, Tuhan mau pakai saudara dan saya agar kerajaan sorga dihadirkan di muka bumi. Ya, jangan mati dulu ya. Stephen Bong bilang, terlalu pede orang Kristen mati nggak bawa satu jiwa buat Tuhan. Karena itu PR. Ya, PR semua orang Kristen. Pergilah. Pak, banyak orang makin jauh dari Tuhan mana? Justru makin banyak dong, ladang sudah lebih menguning berarti. Jiwanya banyak dong. Ya kan? Kalau makin dikit saingannya kan berat dong. Kalau makin banyak orangnya berarti ladang makin menguning, makin muda. Tinggal saudara mau atau tidak. Amin. Satu jiwa saja dimenangkan. Amin. Seluruh malaikat di surga. Amin. Ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Kalau nggak ada, ya? Oh boleh Bu, silakan Bu. Kita tahu bahwa Yesus selama ada di dunia nggak punya apa-apa ya Pak. Ya. Dan Yesus itu adalah gembala. Nah sekarang fenomena yang terjadi, gembala-gembala di dunia ini kok hidupnya mewah-mewah ya Pak. Itu kira-kira secara Alkitabiah Bapak bisa kasih saya pengertian nggak? Karena itu mengganggu saya selama ini. Iya. Bisa makin kaya. Inilah isu yang digembar-gemborkan di Eropa. Akhirnya orang bukan hanya menolak Tuhan, Pak Biro. Orang sudah nggak percaya lagi sama gereja dan hamba Tuhan. Iya. Karena menyalahgunakan uang Gereja. Tetapi tolong, please tolong. Saudara tahu nggak berita-berita di medsos itu, apalagi kan kalau berita buruk, ya itu ada tim busernya, Pak. Betul kan? Untuk mempengaruhi rakyat Indonesia. Saya percaya mungkin yang ngambil uang perpuluhan 1-2 pendeta, nggak semua lah. Ya. Tapi hanya gara-gara 1-2 pendeta diekspos. Emang semua pendeta kayak gitu? Bu, di antara 12 rasul, Yudas cuma 1 masalahnya. Masih ada 11 rasul yang benar. Ada amin? Amin. Makanya jangan mencap satu pendeta seolah-olah semua pendeta begitu. Nanti dulu. Inilah seperti Nanti dulu begitu. Nah, jangan sampai kita ditunggangi iblis. Betul faktanya ada. Betul faktanya ada. Tapi saya nggak percaya semua pendeta kayak gitu. Emang mau saudara dicap, saudara orang Kristen nggak benar semua? Demikian juga pendeta nggak mau. Betul nggak? Iya. Ya. Yang ditanya substansinya itu benar nggak? Bukan pendetanya. Oh ya. Benar nggak? Benar. Bukan maksudnya. Apa tuh Bapak? Benar nggak? Boleh nggak? Boleh Oke. kaya raya. Oke. Dan tapi dari Oke, ini bicara tentang gaya hidup ya. ya Kekayaan ya. Kita kan kiblatnya Yesus ya. Saya sih kalau memimpin gereja, kita berhadapan orang-orang pinter, Pak. Semua sesuai dengan harus firman Tuhan. Semua based on Yesus. Yesus datang dalam kesederhanaan. Ada amin nggak? Amin. Ya, kaya dan miskin itu relatif, Pak. Cukup itu juga relatif. Lah pintar-pintarlah bawa diri. Toh kita pun kalau dikasih berkat mau dipakai Tuhan untuk jadi saluran berkat buat orang lah, bukan mau petang-tang gue crazy rich nih. Itu untuk man centris, kepentingan diri. Kalau diberkati untuk God centris, membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang lemah, yang membutuhkan. Ada amin? Ya. Sebagai gembala, tentunya Bapak tahu, kalau saya nggak tahu, bagaimana gereja-gereja dan siapa yang mengaudit keuangan gereja? Ya. Yang mengaudit Yesus, mengaudit Tiap-tiap gereja punya kebijakannya sendiri, ya, itu yang manajemen. Tapi yang diperlukan, yang pertama duduk bersama rapat ya. Yang berikut transparansi, betul kan? Betul. Cuman saya mau ingatkan, ya, kalau saudara sukses di kantor, jangan di gereja. Ya, lihatlah Musa.
Saya pengen dapat visi dari Tuhan, Musa. Tapi Musa kan nggak bisa kerja sendiri, betul kan? Mesti ada yang bantu. Kalau urusan rohani, pesan Tuhan, itu urusannya imam, Pak. Tapi kalau urusan keuangan, administrasi gereja, ya silakanlah saudara yang bantu, betul kan? Nah sekarang di gereja banyak yang kebablasan, mau ngatur gereja, siapa pendetanya, apa isi khotbahnya, bukan bidangnya, Pak. Kalau urusan rohani, kasihlah ruang buat Pak Pendeta. Ada panggilannya, ya dia khusus. Nggak semua nih, dengar ada quote nih, nggak ada orang ahli dalam semua bidang, nggak ada tuh Pak, betul nggak Pak? Saudara kalau masuk rumah sakit, pernah nggak lihat dokter mata berantem sama dokter jantung? Dokter jantung sama dokter paru-paru. Oh, kayaknya ibu penyakitnya komplikasi nih, nggak hanya jantung, paru-paru nih udah nyamber, betul nggak? Tapi maaf Bu, kalau kan saya belajar, tapi biar dokter ahli paru-paru. Nah harusnya kita juga gitu dong, ya. Kalau saya mau nanya tentang kepolisian, ya tanya ke Pak Birawa. Kalau saya mau tanya teologi, tanyalah ke orang bidang. Di gereja, benang kusut, semua mau jago semuanya. Tapi saya bisa paham, dosen teologi juga gitu. Ahli PL ngomong PB. Ya udah kalau you ahli PL ngomong aja ahli PL. Kalau you ahlinya bahasa Ibrani, ya udah ngomong aja bahasa Ibrani. Di medsos dia ngomong bahasa Yunani. Malu-maluin Pak. Orang sekuler aja tahu batasannya. Kalau ahli jantung cuma ngomong di ahli jantung. Jangan sentuh-sentuh tuh ahli paru-paru. Makanya saya nggak aneh kalau ada majelis pengurus sotoy semua. Saya kesel Bu, karena saya belajar dalam masalahnya. Saya nggak pendeta jadi-jadian. Bapak Ibu boleh tanya saya. Maksudnya tadi itu yang mengaudit kan, saya pernah tahu bahwa kalau gereja Protestan contohnya, mereka itu tiap minggu mempertanggungjawabkan pemasukan, pengeluaran dan segala macamnya itu diumumkan di jemaat. Tapi kan sekarang ini banyak gereja yang sudah tidak lagi berapa masuk, berapa apa untuk diakoni, untuk apa, udah nggak ada lagi Pak. Katanya kalau kamu sudah beri ya kamu beri, nggak usah nanya-nanya. Gitu. Terutama gereja-gereja besar Pak. Ya semuanya jawabannya gitu Pak. Kalau nggak mau ngasih nggak usah ngasih. Kalau udah ngasih nggak usah nanya-nanya. Gitu. Dua sistem manajemen. Ada manajemen gereja yang pendeta ngatur semua, termasuk keuangan. Ya. Ada sisi positifnya Bu. Gereja ini pasti cepat bertumbuhnya karena sedikit sekali yang protes-protes. Kalau protes you keluar aja di sana pintunya tuh. Tapi kalau pendeta sejajar sama majelis, siap-siap lah you berdebat tiap hari. Apalagi dengan orang kaya di gereja. Saya bukan mau menyindir orang kaya ya, pasti ada orang kaya-kaya yang baik di sini. Ada amin ya. Nah kadang-kadang yang kita harus tahu lah batasan diri. Kita kan sukses di luar, ya kita bantu. Inilah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh bantu support. Betul ya? Gak usah pusing yang bukan urusan rohani, urusan dia. Betul ya? Ya kan kita cuma kalau semua bekerja sesuai dengan batasannya. Aduh, betul nggak Pak Johan? Enak nggak? Porsi masing-masing. Masing-masing. Nggak ada hebatnya. Saya sukses di gereja, Bapak Ibu sukses di bidangnya masing-masing. Ada yang kedokteran, ada yang polisi, ya, ada yang bidang apa. Masing-masing sesuai bidangnya. Jangan semua mau dilarang. Nggak ada tuh Pak. Inilah yang bikin ribut gereja. Ya, di satu sisi yang menempatkan pendeta sama majelis biasanya memang transparansi. Tapi bukan berarti nggak ada korupsi. Gereja Protestan tuh ada juga kok jemaat yang ngambil-ngambil tuh. Cuma mungkin nggak sebanyak pendeta-pendeta itulah. Banyak juga yang Protestan tuh dijual-jual asetnya. Nah, ternyata yang bertransparan pun ada juga kok. Betul kan? Ini saya sedang nggak ngomong sinode nih, ya kan? Artinya kita ngomong secara keseluruhan saja Pak, Bapak Pendeta. Menurut saya sistem mah kalau kita rembuk sama-sama sesuai yang kita lihat sistemnya baik. Yang satu oknumnya Bu. Iya. Betul nggak? Kalau oknumnya salah, sebagus-bagusnya sistemnya tetap aja chaos Pak. Kembali lagi ke firman Pak ya. Betul ya Pak. Paket yang terpilih. Iya, banyak dipanggil. Oke. Tapi kita jadi bukan menjelekan Protestan dan karismatik ya. Dua-dua punya kelebihan. Kalau bilang mencuri ada juga kok Protestan juga karismatik ada mencurinya. Janganlah, kita fair aja lah, ya kan? Tepuk tangan buat kita. Ya.
kalau Pak Pendeta, kalau kita evaluasi, akhirnya kita berpikir, aduh kita orang Kristen kok dosanya banyak banget gitu. Jangan sampai gara-gara itu jadi batu sandungan untuk kita maju, untuk move on. Jadi bagaimana, itu kan firman bilang, jangan lihat selembar di mata orang, tapi lihat balok di dalam diri kita. Jadi sekarang tugas kita masing-masing evaluasi diri kita. Bagaimana kita berkenan untuk Tuhan, bagaimana kita jadi pelaku firman. Jadi kita nggak bisa banyak nuntut orang untuk berubah. Jadi Tuhan Yesus juga datang ke dunia, Tuhan nggak suruh orang harus berubah, terserah lo mau berubah apa enggak, pilihan ada di kita. Dan Tuhan hanya suruh kita jadi penjala manusia, berarti jadi contoh figur Tuhan itu ada di dalam diri dia. Orang itu mau berubah apa tidak ya terserah. Masuk surga juga, neraka juga pilihan, tergantung dari kita masing-masing. Jadi harusnya setiap hari kita evaluasi diri kita, apakah kita udah berkenan belum sama Tuhan. Tugas kita hanya itu. Kalau misalnya ada yang begini begitu, ya Tuhan, tugas kita hanya Tuhan. Kita bisa berdoa buat dia supaya Tuhan ampunilah mereka karena apa yang mereka buat mereka tidak tahu. Jangan gara-gara itu akhirnya kita nggak mau ke gereja, kesel sama orang. Akhirnya boleh saya jawab ya, ya. Ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama biasanya pertobatan. Biasanya kalau baru bertobat kan intimasi dari iblis kencang banget. Wah, you nggak layak, lu nggak pantas. Gua tahu hidup lu kayak gimana, betul kan? Nah, tapi nggak usah dengerin tuh suara iblis. Yang kedua, Bu, ini hati-hati nih. Banyak pendeta bertopeng di atas mimbar. Iya, betul. Ilmu teologi itu ilmu spiritualitas, bukan ilmu pengetahuan. Ilmu spiritualitas itu perjalanan ke dalam. You harus berani melanjangi diri dulu sebelum you menuding orang. Betul nggak saya ngomong? Ya, karena mungkin orang buta pimpin orang apa yang kau perbuat orang lain akan juga dikubur kepada ada. Nah seringkali itu pendeta tuh, aduh kayaknya dia bisa semua. Emang lu benar bisa khotbah? Kalau saya jujur, semua kita masih dalam proses. Ya, walaupun saya khotbah nih standarnya tinggi, tapi saya ini beda. Saya masih diproses tuh. Ada minder. Semua masih dalam pertumbuhan. Jadi nggak ada yang minder. Yang penting kita tidak mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Selama kita bikin dosa, masih ada gelisahnya, masih ada alamnya, benar kan? Betul kan? Amin. Selama kita berdosa terus punya niat berubah, jatuh lagi, udah terus aja. Orang bisa karena pasti biasa. Betul nggak? Suatu saat kita berusaha, bisa juga gue ya, lewat ya. Tentu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Hari ini kalau saya ngomong nggak semua orang Kristen masuk surga, matanya jangan langsung menghakimi ya. Kayaknya sih ini masuk surga. Justru lihat di diri. Tiap-tiap orang punya kurikulumnya masing-masing. Ada orang dengan khotbah hari ini, ada yang bertobat langsung hari ini. Ada yang mungkin minggu depan, betul ya? Ada yang mungkin tahun depan, 10 Tuhan. Menurut saya itu urusan Tuhan. Tugas saya cuma menyampaikan firman. Orang bertobat dan enggak, saya nggak mau pusing. Itu urusannya Rohku. Pesan saya jangan lambat-lambat. Tuhan nggak mau datang nih. Ya kan? Masalahnya jadi serupa dengan Kristus aja susah. Tahu nggak saudara? Kenapa keselamatan itu diselenggarakan? Bukan hanya memindahkan surga dan neraka. Bukan hanya mengubah saudara jadi serupa dengan Kristus. Yang terakhir nih bisa saya khotbah. Tuhan mau pakai saudara lu. Amin. Tuhan mau pakai saudara lu, Pak. Mau menangkan yang lain lu. Amin. Betul nggak? Ini proyek kekekalan lebih berharga, lebih penting dari urusan bisnis apapun. Amin. Jadi waktu saudara mati, saudara sudah siap pulang ke surga. Amin. Semua berkat, kekayaan, ya, saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan. Saudara tidak lupa. Amin. Amin. Maka pantaslah saudara dan saya bukan hanya orang-orang tebusan, tetapi kita rekan-rekan sekerja Allah untuk mari kita berdoa ya. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan. Betapa tinggi dan dalamnya kebenaran firman. Tetapi itulah yang Tuhan mimpikan, yang Tuhan targetkan,
bukan hanya menebus kami, Tuhan ingin mengubah kami. Kami yang tadinya hina sampah, hidup kami berlumur dosa. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, Tuhan melayakan kami. Betapa sulitnya Tuhan, karena kedagingan kami begitu kuat. Tapi satu hal yang kami yakini, kami punya Roh Kudus yang dimateraikan. Biarlah kuasa Roh Kudus terus menyadarkan kami, menggelisahkan kami ketika kami berbuat dosa. Di sanalah kami mau berbalik. Di sanalah Roh Kudus membawa kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Beri kami kepekaan, karena kami sudah hidup di penghujung akhir zaman. Sebelum Tuhan panggil kami mempertanggungjawabkan hidup kami di tahta pengadilan itu, jangan biarkan kami mati belum menyelesaikan tugas dan panggilan kami. Bagaimana hidup kami diubahkan, bagaimana Tuhan pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga ketika kami pulang ke sorga, kami tahu kami bertemu dengan Tuhan yang adalah Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang telah hadir dan mendengarkan firman ini. Hamba berdoa, semua firman yang ditaburkan tidak berbalik dengan sia-sia. Engkau materaikan, dan di dalam nama Yesus semuanya bertumbuh, dan tidak ada satupun yang tidak dilawan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diselamatkan Tuhan. Semua mau mengerjakan keselamatan, semua mau bertumbuh, semua mau berkorban dan bekerja agar rencana Tuhan digenapi. Di dalamnya Tuhan makin memberkati kami dalam pekerjaan kami, keluarga kami, studi anak kami, seluruh aktivitas kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Tuhan, terima kasih bahwa pendeta Rokuai untuk setiap firman yang disampaikan pada malam hari ini. Bahkan juga sempat ada sesi Q&A. Saya kira percaya firman kali ini boleh merasuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Bahkan kita bisa menghidupi setiap firman yang disampaikan pada malam hari ini. Dan tiba saatnya kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita juga siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Mari persiapkan persembahan kue terbaik di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh telah selesai ditaburkan pada malam hari ini oleh Hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Roy. Tuhan, kami percaya tidak hanya sampai di situ saja, tapi firman-Mu akan terus hidup, bertumbuh dalam kehidupan kami. Bahkan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dan tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan melalui setiap persembahan kami pada malam hari ini. Melalui kawalan Roh Kudus, berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang belum bisa untuk memberi malam hari ini. Kami percaya kami memberi penuh dengan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diragukan, walau jiwaku terkoyakkan,
akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Bapak dan saudara, sebelum kita menerima doa berkat pada malam hari ini, saya yang terkasih, Bapak khusus boleh kita di dalam doa syafaat. Puji Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh meninggikan nama-Mu, dan yang terutama biarlah setiap kami berubah dengan pembaruan budi kami Tuhan. Kalau kami adalah umat yang Kau pilih Tuhan, untuk kami boleh setia Tuhan sampai akhirnya Engkau dapati kami tetap untuk mengiring Engkau Tuhan dalam segala keadaan apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melewati hari-hari yang sukar ini Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau tinggal dalam kami, kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, hingga kami dapat serupa menurut Engkau, segambar dan serupa dengan-Mu Tuhan. Semakin hari Engkau semakin menyempurnakan kami di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk PD Birawa ini Tuhan. Engkau yang membentuk, Engkau punya rencana yang indah, punya proyek yang besar untuk keselamatan bagi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi bangsa ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bangsa ini milik Engkau Tuhan. Kau berikan kasih karunia-Mu untuk bangsa ini. Biar setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Raja bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi bangsa kami berdiri untuk bangsa kami Tuhan. Untuk pemimpin kami, Kau berikan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Bahwa mereka Tuhan tidak mementingkan kepentingannya sendiri Tuhan, tetapi biarlah kerajaan-Mu yang ditegakkan atas bangsa ini Tuhan. Kami serahkan pemimpin kami, biar Kau jamah Tuhan. Kau hadir dalam hatinya Tuhan, biarlah hatinya melekat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk setiap bencana-bencana yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melawat anak-anak-Mu yang terkena bencana Tuhan. Kau berikan kekuatan bagi mereka Tuhan untuk melewati kesukaran yang mereka alami Tuhan, supaya mereka tetap bertahan iman mereka bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu PD Birawa di tempat ini. Kau mengasihi setiap kami Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaannya, usahanya, pendidikannya Tuhan. Kau berkati biar terang-Mu hadir di PD ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu menjadi terang Tuhan. Setiap anak-anak-Mu menjadi terang bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sakit, biarlah kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, dan kuasa-Mu melebihi segalanya Tuhan. Kau yang menciptakan dan menjadikan segalanya ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Rulian Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami sakit yang parah Tuhan, sakit kanker Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, yang terutama biar jiwa Bapak Rulian Tuhan ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang melebihi, melampaui akal dan pikiran manusia sedang mengalir saat ini. Kami percaya kuasa mujizat kesembuhan terjadi, hingga kesaksian akan terjadi lewat PD ini melalui Bapak Rulian Tuhan, bahwa kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan mengalir Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau dokter berkata penyakit ini susah disembuhkan, tetapi kebenaran bahwa Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa, kebenaran akan nyata Tuhan. Kenyataan akan tunduk kepada kebenaran Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. 感谢 Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Terima kasih Tuhan
Kembali kami bawa Pak Birawa dan keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau mengasihi keluarga ini Tuhan. Kau mengasihi Pak Birawa Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat hatinya mengalir kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kepemimpinannya Tuhan. Ada kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat kehidupan Pak Birawa. Di situ kuasa-Mu nyata Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati lebih lagi Tuhan. Kau yang mengangkat lebih lagi. Kau yang membawa lebih lagi hingga kuasa-Mu dinyatakan lewat Pak Birawa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tanda heran dan mujizat menyertai Pak Birawa. Dan kami percaya Pak Birawa mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami percaya Tuhan melewati pemimpinannya kuasa Tuhan mengalir dan kasih Tuhan mengalir. Orang akan melihat kuasa-Mu ada lewat Pak Birawa. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan kasih Tuhan mengalir dan hati Pak Birawa mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Pak Birawa dalam tangan-Mu dalam setiap pergumulan hidupnya. Biar Tuhan hadir dalam setiap musim hidupnya. Tuhan hadir dan melawat hingga Pak Birawa keluar sebagai pemenang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa kami berdoa untuk Bu Erti Tuhan sebagai tiang doa dalam keluarga ini. Berikan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi untuk mengasihi keluarga lebih lagi Bapak. Terima kasih, berikan kesehatan untuk keluarga ini, untuk Bu Erti dan Pak Birawa Tuhan. Untuk usaha Bu Erti Tuhan yang memberkati. Biar Bu Erti dapat menjadi berkat dimanapun Bu Erti berada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, untuk Alvaro, Michael dan Edgar Tuhan. Kau yang punya rencana bagi ketiga anak ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupannya ada di tangan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan akan dinyatakan dan digenapi bagi tiga anak ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Biar melalui keluarga ini banyak jiwa diberkati dan banyak jiwa mengenal kebaikan Tuhan. Lewat rumah ini menjadi rumah doa bagi banyak orang. Setiap doa-doa yang dinaikkan dalam rumah ini, dalam ibadah di rumah ini, Tuhan jawab dan Tuhan dengar. Terima kasih Bapak. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami. Dan Kau yang memberikan pertumbuhan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kau yang membawa kami semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang menyempurnakan kami di dalam kasih Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam doa sempurna seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama setelah kita mau menerima berkat pada malam hari ini, sekarang semua itu bangkit berdiri, sama-sama kita naikkan syukur bagi Tuhan. Kami memuji
Kami merasakan akan kasih-Mu, kami merasakan akan kuasa-Mu. Secara khusus Tuhan, kami diberkati lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan atas kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, kami semua diubahkan dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Tuhan yang menyertai kami. Sebentar sebelum kami menerima berkat-Mu Tuhan, kami mau memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai pada malam ini. Hamba-Mu Pendeta Roy Huwai Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya kita semua diberkati lewat pernyataan Tuhan dalam kehidupan Pak Roy, Pendeta Roy yang sudah disampaikan. Mari kita arahkan tangan kita memberkati kehidupannya. Kita doa dalam nama Yesus agar visi-visi yang dari Tuhan yang sudah dia dapatkan dalam hati dan kehidupannya, biar dia boleh berjalan di dalam visi Tuhan. Tuhan yang penuhi dia dengan kebaikan, kemurahan menyertai kehidupannya. Berkati istrinya, berkati anaknya, berkati pelayanannya Tuhan yang ada di Belanda maupun Tuhan rencana dia mau pelebaran di Amerika Tuhan. Kami berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam nama Yesus. Persiapkan semua yang dia butuhkan Tuhan. Lalu Engkau sendiri Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk mendukung pelayanannya. Kami memberkati hamba-Mu yang Tuhan pakai luar biasa ini menjadi penyambung suara Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami hadir di tempat ini tidak ada yang kebetulan Tuhan. Semua turut campur tangan-Mu. Bapak, sebentar kami mau berpisah. Kami mau butuh berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami butuh berkat yang berasal daripada surga. Biar tangan-Mu turun atas kehidupan setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Mari sebelum kita berpisah, sebelum kita pulang ke tempat kita di mana Tuhan menempatkan kita, kita buka hati kita dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, turunlah kiranya berkat atas kehidupan-Mu, damai sejahtera yang mengalir dalam kehidupan-Mu terus melimpah dalam kehidupan-Mu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai Engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk, kita ambil waktu tertentu sebentar mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.